Ya pemirsa, pasti Anda tahu lah, kita sebagai masyarakat melihat jalanan di ibu kota ini kian hari kian ramai. Ini sepekan atau kurang dari sepekan kita akan berlebaran. Pertanyaannya, kondisi ini seakan-akan Indonesia tidak sedang dalam masa pandemi corona. Tidak takutkah masyarakat dengan COVID-19 lagi sehingga kemudian jalanan kian ramai dengan alasan mau beli baju lebaran? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Robinkin Emas, Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan juga Mas Imam Prasojo juga sudah tersambung lewat sambungan Skype, Pak Robinkin. Ini ada Pak Imam Prasojo. Mas Imam, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Oke, mungkin saya juga akan menyapa di sini Prof. Amin Subandrio. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Ya, sebelum saya ke Pak Robinkin, saya ke Prof. Amin dulu. Prof, ini masyarakat ini merasa kita udah kembali ke normal ini, seakan-akan tidak hidup di masa pandemi. Secara data, saya mau tanya dulu, ini kenapa bisa terjadi peningkatan signifikan per hari ini 1.000 kasus, atau jangan-jangan karena PCR pun belum keluar tesnya lebih dari 1.000 kasus per hari ini, bagaimana Prof? Ya, kalau kita lihat, kita cermati laporan kemarin tanggal 19 dibandingkan tanggal 18, itu ada perbedaan signifikan antara jumlah yang diperiksa. Di mana tanggal 19 dilaporkan jumlah yang diperiksa itu mencapai 12.000. Sebelumnya hanya sekitar 3.000-an. Jadi kalau tanggal itu diperiksa sejumlah itu, otomatis dalam beberapa hari kemudian akan terjadi lonjakan jumlah yang dilaporkan sebagai positif. Itu pertama tentu harapan saya itu naiknya dari situ, dari jumlah orang yang diperiksa. Iya. Nah, Prof, tentunya ya. Tapi kita harus khawatir tidak dengan penambahan kasus itu? Tentu kita harus memperhatikan, dan itu harus dicermati di daerah mana saja yang meningkat. Jadi tidak bisa kita hanya melihat data nasionalnya saja, tapi harus dilihat secara rinci daerah mana saja, apakah DKI ataukah di luar DKI, di Pulau Jawa ataukah di tempat lain. Kalau saya tidak salah, jumlah peningkatan jumlah itu paling besar terjadi di Jawa Timur. Ya. Sebanyak 500 kalau saya, 500 dari 900 itu dari Jawa Timur. Tentunya nanti kita harus rinci lagi. Baik. Daerah mana yang menyumbangkan angka terbesar itu, sehingga kita bisa cepat menangani kalau memang itu akibat dari pergerakan masyarakat yang cukup besar dan tidak memperhatikan PSBB. Ya, tentunya kita harus cepat mengambil tindakan. Baik, Mas Imam, sekarang saya mau tanya, ini tampaknya masyarakat ini sudah semakin tidak peduli dengan COVID-19. Saya lihat di pasar ini makin ramai, jalanan ini seakan-akan kita tidak hidup di pandemi corona lagi. Ini ada apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Ya, tentu ini ada sebuah desakan ya, karena menjelang Lebaran, orang tentu banyak sekali seperti yang selama ini kita lakukan, kebutuhan masak, kemudian kemungkinan akan kedatangan tamu, sehingga apalagi ada kebutuhan tradisi baju baru dan sebagainya ya. Orang mungkin mengeluarkan tabungannya untuk menyambut Lebaran ini. Nah, tetapi sebetulnya juga ada efek dari kerumunan. Jadi pada saat orang melihat kerumunan, itu ada 3 efek. Efek imitation effect. Orang itu cenderung menjadi niru. Kalau ada kerumunan yang tadinya orang sendiri takut, kemudian sekarang banyak temennya, dia akan ikut ke situ. Nah, juga pada saat orang berada di dalam kerumunan, itu sikap kehati-hatian, kecenderungannya itu juga menurun. Nah, Anda bisa bayangkan kalau seandainya situasi seperti ini terus mewabah atau menjalar kemana-mana, maka kerumunan-kerumunan orang belanja di banyak tempat itu akan terjadi. Nah, jadi kalau di daerah
kerumunan seperti itu terjadi dan itu menyertakan orang-orang yang kemarin pulang dari zona merah, dari Jabodetabek, dari Bandung, dari Surabaya, maka sebelum Lebaran, sebelum ada sholat Idul Fitri, sebelum ada halal bihalal, itu sangat mungkin terjadi penularan. Jadi kita memang sedang menghadapi sebuah peristiwa sosial, peristiwa budaya, peristiwa keagamaan berseri yang mendorong orang berkerumun. Nah ini yang saya kira kita perlu khawatir kalau seandainya kita tidak selamat. Saya kira tidak hanya karena rapid test saja yang diperbanyak, tetapi karena memang terjadi penularan. Baik, ditahan dulu Mas Imam. Ini mungkin Pak Robinkin, ini kita lihat gambar. Kita pilih-pilih gambarnya. Kita bukan lihat gambar lagi beli kebutuhan pokok, beras, telur. Tapi ini banyak yang jual baju. Ini sebenarnya Lebaran esensinya apa sih? Beli pakai baju baru, masak-masak lontong di rumah, itu padahal ini kita ada virus di mana-mana. Bagaimana Pak? Iya, ini karena kita sudah physical distancing dan tadi masuk juga melalui protokol yang ketat, protokol kesehatan, saya kira saya lepas aman, Allah. Jadi ini bukan contoh waktu kita mengabaikan protokol kesehatan. Pertama, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia harus menyadari apa sih maksudnya Allah menurunkan 1 bulan di antara 12 bulan yang namanya bulan Ramadan bagi manusia. Pertama bahwa Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, Allah memberikan instrumen macam-macam jenis peribadatan adalah untuk menjamin kefitrahan manusia. Nah, tetapi Allah tahu manusia itu makhluk khata wa nisyan, tempatnya melakukan kesalahan dan kekhilafan. Maka diberi berbagai fasilitas antara lain Ramadan. 1 bulan penuh Allah hidangkan kesempatan yang luar biasa, bulan penuh berkah. Quran diturunkan di dalamnya, hudalin nas, untuk petunjuk bagi manusia, dan juga bulan yang penuh ampunan. Baik. Untuk apa? Sekali lagi, agar manusia kembali pada fitri. Fitrinya manusia apa? Baik. Hidup harmoni. Fitrinya manusia apa? Patuh pada Tuhan. Fitrinya manusia apa? Menjaga kesehatan, menjaga akal pikiran, menjaga harta, dan seterusnya. Nah, di tengah pandemi COVID yang sekarang melanda, lalu di suasana Ramadan kurang 2-3 hari Idul Fitri, orang mengabaikan aspek kesehatan. Ini saya kira orang mengabaikan makna Ramadan itu sendiri. Baik. Nah, Pak Robikin, ini gambar saat ini ya, atau real time, ini suasana di Pasar Malam Kalimalang. Nah, ini tampaknya banyak yang sudah siap-siap beli baju Lebaran. Pertanyaannya, ini seakan-akan sudah siap kumpul-kumpul. Kan kumpul-kumpul dilarang. Nanti Mas Imam Prasojo akan jawab, bahkan juga Prof. Amin Subandrio sesaat lagi. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan kabar terkini untuk Anda. Ini dia.